Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke materi pada minggu ini, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sebelum memulai materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku semua, setelah minggu kemarin kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian, pada minggu ini yang akan kita bahas adalah tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki ada tiga yang terkandung di dalamnya, yaitu sistem nilai dalam Pancasila, implementasi Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Nah, itu merupakan sistem nilai, ya. Pengertian dari sistem nilai. Sedangkan Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang abstrak. Oke, selanjutnya implementasi Pancasila. Pada implementasi Pancasila itu memiliki tiga dimensi utama Pancasila, yaitu yang pertama dimensi spiritual, yang kedua dimensi kultural, dan yang ketiga dimensi institusional. Untuk dimensi spiritual, ya, aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila itu tergambar dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan dimensi spiritual, ya. Nah, hal ini berarti boleh dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya, gitu ya. Jadi pemerintah atau penyelenggara negara itu tidak hanya mereka patuh terhadap tugasnya saja, tapi patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga. Mengingat mereka sebelum menjabat sebagai pemerintah, mereka sudah bersumpah. Nah, sumpah itu berlandaskan dengan ketuhanan Yang Maha Esa dan itu pun harus dipatuhi, gitu ya. Jadi tidak hanya patuh terhadap tugasnya saja, gitu ya, tapi patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dimensi kultural dan dimensi institusional. Untuk dimensi kultural dan dimensi institusional itu sila yang terkandung pada dimensi tersebut adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu merupakan gambaran di mana dimensi kultural dan institusional ini harus dijalankan. Jadi dari kelima sila hanya satu yang merupakan sila dimensi spiritual, ya. Tapi sila yang lain, ya, selain sila ke-1 itu merupakan dimensi kultural dan dimensi institusional.
Kemudian dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif. Kemudian demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan. Lalu terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nah, itu merupakan dimensi kultural dan dimensi institusional. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelumnya kalian harus paham dulu, kalian harus tahu. Tentunya saya yakin kalian pasti tahu ya, Pancasila itu kan silanya ada 5. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lalu sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun isi yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila yang pertama adalah yang pertama, pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Bahwa kita itu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian butir yang kedua, yang selanjutnya yaitu menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Lalu yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Lalu yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Maksudnya toleransi antar umat beragama, maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang keenam adalah negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dalam dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar negara. Oke. Itu contoh isi yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya yaitu nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, isinya itu adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan ya, karena manusia mempunyai sifat universal. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Lalu mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Nah, ketiga hal ini merupakan contoh dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian selanjutnya nilai sila persatuan Indonesia yaitu sila ketiga. Apa saja yang terkandung pada sila ketiga tersebut? Nah, ini yang pertama adalah nasionalisme, kedua cinta bangsa dan tanah air, ketiga menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, keempat menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, lalu yang kelima menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Itu contoh nilai isi yang terkandung pada sila persatuan Indonesia atau sila ketiga. Lalu selanjutnya nilai sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini isi yang terkandung dalamnya apa saja? Ini yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Kedua, permusyawaratan, artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Lalu yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Jadi sila keempat ini intinya adalah lebih kepada permusyawaratan. Nah, contohnya apa saja? Pemilihan presiden dan wakil presiden atau pemilu ya, pemilihan umum. Lalu musyawarah dalam keluarga. Misal pemilihan dalam masyarakat sekitar ya, pemilihan RT dan RT dan RW. Nah, itu diperlukan musyawarah ya. Itu adalah contoh-contoh dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Selanjutnya
Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima. Isinya ada 3. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, itu adalah nilai sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, karena kalian diam saja, tidak ada yang mau ditanyakan, maka saya anggap kalian paham ya. Lalu silahkan kalian nanti buka Google Classroom-nya ya. Materi yang telah saya sampaikan ini silahkan kalian catat kembali di buku catatannya, lalu difoto dan dikolase, kirim ke Google Classroom-nya ya. Catatannya silahkan difoto dan dikirim ke Google Classroom-nya. Untuk kode Google Classroom nanti akan saya share di grup kalian ya, atau saya berikan kepada wali kelas kalian. Oke, baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.